Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Zuhur Masjid Baitul Adl yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang melimpah ruah. Tidak ada di antara satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang tidak ternilai itu adalah tentunya nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kandungan daripada Al-Qur'an adalah kisah-kisah dari para nabi dan rasulnya ataupun wali-walinya. Dan di antara kisah tersebut yang cukup lengkap dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari adalah kisah daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam satu fragmen atau salah satu episode dari kisah hidup Nabi Musa alaihissalam adalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-22 dan 23 dan 24. Allah Taala berfirman, "Walamma wa'adna ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihi imra'atayn tadudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yasdira ri'a'an wa abuna shaykhun kabir fasaqqa lahuma thumma tawalla ila al-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang kisah Musa pada kasus ini, di mana ketika Musa telah sampai ke salah satu sumber air di negeri Madian. Kemudian dia menjumpai di sana ada sekumpulan orang yang sedang memberi makan ternaknya. Jadi ada salah satu beling atau orang Jawa bilang, atau salah satu sumur di mana semua orang warga desa mengambil air dari tempat tersebut untuk memberikan makan ternaknya. Dan kemudian di belakang orang-orang banyak itu, Musa melihat dua wanita yang sedang menghalau ternaknya agar tidak sampai ke sumur tersebut. Maka Musa berkata, "Apa maksud kamu menghalau ternak untuk tidak ikut minum bersama pengembala yang lain?" Kemudian wanita itu mengatakan, dua wanita itu mengatakan, "Kami tidak dapat memberi ternak kami sebelum para pengembala yang lain itu memelangkan ternaknya atau bergiliran. Kenapa? Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Kemudian fasaqalahuma, maka kemudian Musa pun membantu mereka untuk memberi makan ternaknya. Dan kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berkata, "Ya Rabbu, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan dari Engkau yang Kau turunkan kepadaku, aku sangat memerlukannya." Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam episode kali ini kisah Nabi Musa alaihissalam di mana beliau sedang melakukan pelarian, di mana tanpa sengaja saat di Mesir dia memukul seseorang yang menyebabkan kematiannya. Kemudian beliau dipaksa kemudian berlari dari negeri Mesir sampai ke negeri Madian yang disebut dengan Madiannya Syuaib. Di wilayah Madian Syuaib ada Madiannya Soleh, tapi ini disebut adalah Madiannya Syuaib. Jadi wilayah Saudi Arabia hari ini lebih kurang 180 kilo dari kota Tabuk. Jadi lumayan agak jauh kalau dari Makkah atau dari Madinah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Musa sampai ke tempat Madian tersebut, tentu beliau adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Beliau dalam keadaan susah, dalam keadaan kelaparan yang amat sangat. Itu bisa bayangkan dari Mesir sampai ke Madian, itu lebih kurang ada mungkin 1000 km. Maka perjalanan dalam pelarian ketakutan yang luar biasa, berhari-hari melakukan perjalanan tanpa bekal yang cukup. Maka kemudian Musa merasakan kelaparan yang luar biasa. Nah, dalam ayat ini, dalam kisah ini, Nabi Musa dipertemukan dengan dua putri dari Nabi Syuaib alaihissalam, di mana dua putri tersebut adalah yang biasa sebenarnya tidak biasa ngasuh air untuk
memberikan makan ternaknya. Hanya ketika itu Nabi Syuaib sudah tua, sedang tidak bisa kemudian membawa ternaknya untuk diberikan makan atau minum untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Maka sang putri-putrinya lah yang kemudian menggantikan beliau untuk memberikan makan ternaknya. Sampai Masya Allah, solehan dari dua wanita ini, ketika banyak orang lelaki berdesak-desakan membawa ternaknya mengelilingi sumur untuk memberikan makan, maka mereka menahan diri, bahkan menahan ternaknya untuk tidak sampai ke tempat sumur tersebut. Kenapa? Karena tidak ingin berdesak-desakan dengan para pria yang ada di dalamnya. Maka Musa melihat hal tersebut, dia pun merasa iba tanpa ada tendensi apapun kecuali karena memang melakukan amal soleh, membantu orang sedang kesusahan. Apalagi dia tahu bahwa perempuan itu tidak suka berdesak-desakan dengan lelaki yang lain, dan juga memberitahu bahwasannya ayahnya sudah tua, tidak mungkin lagi mengembalakan ternaknya, apalagi mengambil air untuk mereka. Maka Musa dengan baik hatinya beliau membantu sang wanita ini, kemudian wanita itu juga selesai dengan hajatnya, Musa memberikan minum ternaknya, dikembalikan kepada perempuannya, dan kemudian mereka kembali pulang. Dan Musa kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasaqalahu mahfumman tawalla dinadhihi. Kemudian Musa pun kembali ke tempat perlindungannya, yaitu dia berada di bawah pohon yang rimbun. Kenapa? Karena kondisi yang sangat susah. Sebenarnya kalau kita kondisikan Musa hari itu berada dalam kondisi yang sangat sulit, dalam keadaan yang lapar luar biasa, dalam keadaan susah, tidak punya sanak saudara di tempat yang baru, tidak punya bekal yang mencukupi, tidak punya pekerjaan, jomblo pula karena masih muda. Tapi subhanallah, lihat apa yang disampaikan Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, aku saat ini sangat membutuhkan dengan apapun yang Engkau akan berikan kepadaku. Terkhusus adalah makanan. Karena konteks dalam ayat ini Allah menyebutkan di mana Musa sangat kelaparan ketika itu, dia hanya bisa mengkonsumsi air. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa berhari-hari tadi hanya mengkonsumsi air minum saja. Tentu tubuh lebih, tidak ada asupan nutrisi yang cukup untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kefakirannya, mengakui kelemahannya, dan kemudian memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh daya dan upayanya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini. Dan tentu doa ini juga bisa kita pakai dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keseharian kita. Apabila kita misalkan terjebak dalam pinjol misalkan hal ini, atau bila sampai terjerumus pada pinjol, atau kemudian hutang-hutang yang tidak bisa kita penuhi, atau dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, hanya para bapak yang bisa membayarkannya. Kemudian dalam keadaan misalkan bermasalah dengan sesama saudara kita, dan urusan-urusan dunia yang lain yang selalu membebani kehidupan kita, maka cobalah menggunakan doa ini. Doalah menggunakan doa ini dalam sujud kita, dalam zikir kita, dalam sunnah-sunnah kita, dalam waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sekarang sedang amat sangat membutuhkan atas apa yang Kau berikan kepadaku. Jadi khairun di situ apa saja. Pokoknya kebaikan apa saja yang Kau berikan kepadaku, insya Allah aku terima sampai hari ini. Karena kadang-kadang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita minta kepada Allah itu agak sedikit maksa. Ya Allah, bisa kali saya minta A, saya minta B, saya minta C. Kita yang bukan. Padahal kebaikan itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada benak kita. Boleh jadi dalam diri kita kebaikan adalah seperti yang kita inginkan, tapi bagi Allah belum tentu yang terbaik buat kita. Karena Allah punya ketetapan tersendiri untuk kita. Allah tahu apa yang kita hajatkan. Allah tahu betul apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan memaksa Allah dengan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kita sampaikan saja hajat kita, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang terjadi zaman Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian setelah Nabi Musa kembali ke istirahatnya berlibur karena teriknya hari itu, kalau aku bisa bayangkan hari ini Makkah atau Saudi Arabia hari ini kita tahu ketika panas melampaui 40 derajat Celcius, maka tidak ada perlindungan yang terbaik kecuali perlindungan kepada masuk kamar hotel. Kalau orang yang berangkatnya adalah umroh atau haji atau kemudian dibuka ke Saudi Arabia.
atau ke padang-padang tandus lainnya. Ya. Maka pasti dia akan sebagian akan menyemprotkan mukanya dengan air zam-zam, sebagian masuk ke hotel kandung atau lobi hotel orang dan lain sebagainya. Tapi Nabi Musa hanya betul di bawah pohon. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, qalat inni abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Falamma ja'ahu qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Kemudian kata Allah, datanglah ceritakan dalam kisah itu, kemudian salah seorang wanita diutus, salah seorang wanita atau putri Nabi Syuaib diutus oleh ayahnya untuk menemui Nabi Musa. Kemudian dia berkata, wahai saudara, ayah saya memanggil kamu untuk datang ke rumah karena dia ingin memberikan balasan atas bantuan engkau memberikan makan ternak kami. Kemudian Musa pun datang kepada Syuaib, wa qassa alaihi qasas, dan menceritakan tentang kondisi dirinya, siapa dirinya, dari mana dia berasal, kenapa sampai Madian, sampai kemudian kelaparan, kehausan dan seterusnya. Apa kata Syuaib alaihissalam? Qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Kata Syuaib, enggak usah khawatir lagi, enggak usah takut, karena engkau telah selamat dari orang yang zalim. Kamu telah selamat dari Raja Fir'aun yang mengejar kamu. Kenapa? Karena jauh Fir'aun di Mesir, sedangkan Madian di luar kekuasaan daripada Fir'aun. Kemudian qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Kemudian anaknya ada yang berkata, wahai ayahku, kenapa tidak mengerjakan saja dia? Karena sesungguhnya yang kita perlukan untuk bekerja adalah yang qawiyyun lagi aminun, seorang yang kuat secara fisik, lagi amin, yang memiliki integritas, yang amanah. Nah, itulah yang diminta oleh putri Nabi Syuaib. Singkat cerita, maka kemudian Nabi Syuaib pun menawarkan Musa alaihissalam untuk memilih salah satu dari putri Nabi Syuaib yang dinikahi. Ya. Dengan harapan dan mahal bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8 tahun. Ditawarkan kalau mau dengan negeri Nabi 10 tahun ya enggak apa-apa. Maka Nabi Musa pun tinggallah di wilayah Madian selama 10 tahun. Apa yang menarik dari ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan doa ini yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, tentunya dengan apa yang harus kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan ketika berdoa kepada Allah adalah yang pertama adalah pengakuan atas kelemahan kita. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh fakir. Jadi bukan karena skill kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena jaringan kita, bukan karena link kita atau order yang kita miliki bisa temukan. Akui dulu kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kehendak apapun atas diri kita, atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, bahkan atas pekerjaan kita. Maka akui dulu kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakinkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah setiap doa hambanya. Makanya kata Allah, "Qala ud'uni astajib lakum." Kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, doalah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum. Aku pasti akan menjawab doa-doa kalian. Kemudian apa yang terjadi kepada Musa alaihissalam menjadi pelajaran buat kita. Kemudian seorang Musa yang tadinya kelaparan, dia dipinjam oleh Syuaib. Yang tadi dalam pelarian, dia memiliki tempat tinggal. Yang seorang kemudian jomblo, yang tidak memiliki pasangan, akhirnya dinikahkan dengan istri Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian apalagi punya pekerjaan. Jadi yang tadi nggak punya pekerjaan, orang pelarian dari negeri yang jauh, nggak bisa punya makanan, nggak punya istri dan lain sebagainya. Ternyata dalam satu hari Allah penuhi hajatnya karena doa yang luar biasa. Maka doa ini juga ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi, yaitu surah Al-Qasas ayat ke-24. Ini perlu kemudian menjadi telaah bagi diri kita semua. Mudah-mudahan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi barokah atas kehadiran kita yang hadir pada kajian kultum hari ini. Semoga menambah wawasan bagi kehidupan kita, menguatkan keislaman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan dan di dalam Islam, dan memberikan taufiknya, petunjuk, bimbingan agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan Islam dan memiliki integritas sebagai seorang mukmin, sebagai seorang profesional. Dan kepada Allah kita minta semoga setiap kesempitan yang kita hadapi Allah lapangkan, setiap yang sakit semoga Allah sembuhkan, setiap yang sedang sulit maka Allah mudahkan, dan setiap cita-cita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera kabulkan. Amin ya rabbal alamin.
demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.